Baik, selamat malam semuanya untuk seluruh siswa-siswi SMK 1 Koba. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran online masih, ya. Seperti biasa, pembelajaran kita masih menggunakan metode belajar melalui online dengan fasilitas yang kita pakai yaitu Google Classroom. Oke. Baik, untuk Google Classroom, di mana hari ini materi kita yaitu mengenai pengelolaan bengkel sepeda motor. Materinya untuk pembelajaran mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor kelas 3 teknik bisnis sepeda motor. Jadi di sini kita mulai dengan pertemuan pertama yang sudah kita mulai di tanggal 28 bulan 7 2021. Nah, maka di sini saya buat atau saya ketik di Google Classroom yaitu pengelolaan bengkel sepeda motor atau PBSM tanggal 28 bulan 7 tahun 2021 pertemuan pertama. Nah, berikut yang pertama Bapak sampaikan di situ adalah mengenai silabus pengelolaan untuk pengelolaan bengkel teknik bisnis sepeda motor. Jadi di silabus tersebut kompetensi dasar yang harus kita pahami yaitu 3.1 memahami struktur organisasi bengkel otomotif. Ya. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pengertian struktur organisasi bengkel dan bengkel otomotif dengan benar. Menjelaskan fungsi struktur organisasi bengkel otomotif dengan benar, menjelaskan kejelasan tanggung jawab, kedudukan dan jalur koordinasi dalam struktur organisasi bengkel otomotif dengan benar. Materi pokoknya yaitu pengertian dan jenis struktur organisasi, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi, pedoman penyusunan struktur organisasi bengkel otomotif. Pembelajarannya adalah kita harus melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang struktur organisasi bengkel otomotif. Yang kedua, mengumpulkan data tentang struktur organisasi bengkel otomotif. Ketiga, mengolah data tentang struktur organisasi bengkel otomotif dan mengkomunikasikan tentang struktur organisasi bengkel tersebut. Penilaiannya meliputi pengetahuan yaitu tes tertulis, tes lisan. Kalau keterampilannya penilaian unjuk kerja, observasi, dan presentasi. Waktu kita 12 jam pelajaran. Sumber belajar dari buku manajemen bengkel dan laboratorium vokasi dan kejuruan. Karakter yang dituntut bertanggung jawab, teliti, jujur, dan percaya diri. Di kompetensi dasar 4.1-nya membuat struktur organisasi bengkel otomotif. Indikator pencapaian kompetensi menelaah susunan struktur organisasi bengkel otomotif dengan benar, merancang tanggung jawab, kedudukan, dan jalur koordinasi yang dibutuhkan dalam struktur organisasi bengkel otomotif dengan benar. Kemudian membuat struktur organisasi bengkel dengan benar. Ya, itu untuk silabus 3.1 di KD 3.1 dan 4.1. Nah, kemudian begitu juga di topik yang PBSM tanggal 28 bulan 7 2021 pertemuan pertama, Bapak menyampaikan ada absensi kelas yang sudah saya sediakan ini di linknya, tinggal Anda kerjakan. Kemudian berikut ini ada materi struktur organisasi. Materi pertemuan pertama kita. Mungkin kalau Anda lihat nih, pengelolaan bengkel sepeda motor C3 kelas 12. Penulis Muhammad Syarif SPD MT, Sri Ambarwati SPD MPD. Nah, Bapak
pindahkan langsung dulu kita ke pengelolaan bengkel buku modulnya. Sebentar, itu ada saya download ya. 28 kemudian ya, oke. Di sini ada di dokumen, kemudian pengelolaan bengkel sepeda motor, bukunya kita coba ke kita coba ke pengertian. Yang pertama itu adalah pengertian bab pertama, struktur organisasi bengkel otomotif. Pengertian struktur organisasi bengkel otomotif, halaman 3. Dan yang B, jenis struktur organisasi bengkel. C, tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel. Kemudian di situ ada uji kompetensi. Yuk, kita simak lebih lagi. Ya, kita simak untuk materi tersebut. Ya, sebentar saya cek dulu lagi di ya. Oke. Nah, oke. Yang pertama, pengertian struktur organisasi bengkel otomotif. Struktur dalam Kamus Bahasa Indonesia itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, cara atau sesuatu disusun untuk dibangun. Kemudian susunan atau bangunan. Ketiga, disusun dengan pola tertentu. Keempat, pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Kelima, ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Struktur organisasi bengkel otomotif yaitu pengaturan atau penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif guna melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Bengkel otomotif yang sering kita jumpai terdiri atas bengkel mobil dan bengkel motor. Bengkel selain melayani perawatan berkala, perbaikan dan penjualan suku cadang, biasanya juga menyediakan penjualan kendaraan. Jadi itu sudah umum ya di bengkel-bengkel. Kadang bukan cuma sekedar suku cadang dan perbaikan saja, tapi biasanya lebih banyak ke modifikasi dan perawatan lainnya, misalnya mempercantik kendaraan dan seterusnya, atau merubah untuk kepentingan tertentu. Apa tadi? Jadi struktur organisasi bengkel otomotif yaitu pengaturan atau penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif guna melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Ya. Pengaturan atau penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif guna melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang B, jenis struktur organisasi bengkel. Struktur organisasi secara umum terbagi menjadi yang pertama, itu struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional sering digunakan berdasarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contoh, di sini ada gambar pucuk pertama itu pimpinan. Kemudian dia terbagi 3 bagian, di bagian keuangan, di bagian personalia atau tenaga atau SDM biasanya, kemudian bagian teknik. Ketiganya masing-masing memiliki anak buah atau karyawan. Selanjutnya yang kedua, itu tadi kalau kita lihat tadi jenis struktur organisasi bengkel itu terbagi jadi
Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Jadi berdasarkan bagiannya ini memiliki fungsinya gitu ya. Kemampuannya berdasarkan fungsinya. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional itu dikelompokkan berdasarkan kesamaan baik layanan, pasar, produk, maupun fisik geografis. Struktur ini biayanya lebih tinggi sehingga sering digunakan perusahaan menengah ke atas. Struktur ini memetakan tiap bawahan yang mempunyai tanggung jawab dan wilayah sendiri-sendiri. Walaupun dengan satu pimpinan, tapi mereka memiliki beberapa bagian. Misalnya, wakil kepala pimpinan 1 itu memiliki bagian A, bagian B, bagian C. Wakil kepala pimpinan 2, bagian D, bagian E, bagian F. Nah, tapi mereka memiliki kepala sendiri-sendiri. Tetapi tiap kepala tadi, dalam hal ini wakil kepala tadi, memberikan laporan dan pertanggungjawabannya kepada pimpinan yang utama atau biasanya orang sebut chairman. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Struktur ini menghubungkan secara langsung dengan atasan, cocok untuk lini kecil, contohnya di RT, rumah makan, perbengkelan, dan sebagainya. Keuntungannya adalah dapat langsung bertanggung jawab pada atasan, tapi ada kelemahannya. Itu hanya bergantung pada seseorang saja. Jadi, pekerjaan yang banyak tetap bergantung pada satu orang saja untuk menentukan keputusan. Sehingga seringkali ini bisa jadi kendala dan kesulitan di dalam pelaksanaannya. Tapi itu banyak dipakai. Kalau yang struktur organisasi lini ini yang ketiga, itu biasanya dibagi ke dalam kepala keuangan, kepala pelaksana. Jadi cuma 2 bagian. Tetapi tetap keduanya bertanggung jawab terhadap pimpinan. Segala sesuatu keputusan di tangan pimpinan. Next, yang keempat, struktur organisasi lini dan staf. Nah, ini yang lini dan staf. Struktur kombinasi yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan ilmu, spesifikasinya memudahkan kontrol. Namun kelemahannya kurang dapat terpusat. Hampir sama tadi dengan yang pimpinan, yang struktur organisasi lini. Cuman yang lini dan staf ini perbedaannya adalah pada pimpinan terbagi menjadi 2 bagian keuangan. Di bawah pimpinan maksud saya ada keuangan, ada operasional. Kalau keuangan itu staf dan staf, atau biasa di bagian bendahara, kira-kira begitu ya. Kemudian di bagian teknis operasional itu terbagi jadi staf, di bawah staf ada karyawan. Ini seperti pengawasan dan seterusnya. Jadi struktur kombinasi yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan ilmu. Jadi sangat berdasar pada keterampilan daripada karyawan dan stafnya. Jadi kalau operasional pergi ke keuangan, itu sepertinya hal yang sangat berat ya, atau mustahil. Begitu juga keuangan ke operasional, karena keduanya memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Yang kelima, struktur organisasi atau komite project. Struktur organisasi komite project memiliki anggota yang mempunyai wewenang. Semua mempunyai peran karena terjadi musyawarah. Kelemahannya, jika terjadi masalah maka sering menghindari atau saling lempar tanggung jawab karena tiap-tiap anggota memiliki wewenang. Sehingga sering terjadi di lapangan bentrokan. Bentrokan dalam hal wewenang, penyalahgunaan. Sering bertubrukan. Yang keenam, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks merupakan kombinasi antara struktur fungsional dan struktur divisional. Dunia perbengkelan, baik bengkel mobil maupun motor, mempunyai kemiripan struktur. Tiap bengkel atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda. Minimal yang paling sederhana di atas kepala bengkel dan mekanik. Struktur organisasi bengkel sangat penting dalam operasional sistem kerja bengkel.
Tiap bagian bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. A. Bengkel mobil. Bengkel mobil memiliki struktur organisasi yang sama dengan sepeda motor. Organisasi itu terdiri atas kepala bengkel, service advisor, front desk atau kasir, mekanik, office boy, dan layanan cuci mobil. Mekanik tiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dari kemauan dan daya tampung yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut bagan struktur organisasi bengkel. Kepala bengkel, kemudian service advisor, service spare part, mekanik, front desk atau kasir, mekanik, dan office boy. Dalam bengkel, service advisor bertanggung jawab terhadap kondisi bengkel maupun layanan terhadap konsumen. Mekanik yang ada pada bagan hanya 2, namun dalam kenyataan perusahaan besar dapat lebih dari itu. Ya, hanya 2, tapi bisa lebih dari itu sebenarnya. Begitu juga bengkel sepeda motor. Tiap bengkel atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda. Minimal paling sederhana terdiri atas kepala bengkel dan mekanik. Struktur organisasi bengkel yang sangat penting dalam operasional sistem kerja bengkel. Tiap bagian bertanggung jawab sesuai pekerjaannya. Dalam bengkel otomotif terdapat beberapa bagian seperti kepala bengkel, service advisor, service spare part, mekanik, front desk, mekanik, dan office boy. Itu sama ya dengan yang otomotif. Apa tugas daripada kepala bengkel atau direkturnya? Direktur sebagai pimpinan perusahaannya bertugas memimpin berlangsungnya perusahaan dan bengkel yang dipimpinnya. Pimpinan yang baik hendaknya selalu mengecek anak buah yang dipimpin. Cara antara lain dengan berdoa bersama waktu upacara sebelum melakukan kerja, memberi contoh disiplin, berbuat ramah kepada siapa saja termasuk konsumen, serta tidak segan untuk melakukan perawatan di bengkel. Nah, itu tugasnya. Biasanya seorang kepala bengkel itu memiliki keterampilan yang lebih daripada mekanik. Dia secara manajemen sudah memiliki keterampilan yang cukup mumpuni ya, untuk memimpin struktur organisasinya. Kemudian yang kedua, kepala mekanik atau service advisor. Kepala mekanik tugasnya mengatur koordinasi mekanik dalam melakukan pekerjaan. Selain itu juga mengontrol bagian keluhan pelanggan tentang servis yang dilakukan oleh mekanik. Kadang-kadang mekanik juga ada 1 kali 2 kali melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, dalam hal ini kepala mekanik sebagai tempat untuk bercerita dan menyampaikan keluhan tersebut, apa yang harus dilakukan, langkah-langkah selanjutnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Kepala mekanik dalam hal ini mengatur dan mengkoordinasi. Yang ketiga, front desk. Biasanya di bagian penerimaan, keluar masuk pelanggan. Petugas front desk diharapkan itu lebih ramah dan pandai berkomunikasi, seperti mampu melakukan mengundang, yuk mari ke bengkel kami. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah di bengkel kami? Apakah bagus? Mobil Anda bagaimana? Kendaraan Anda seperti apa? Pelayanan kami sudah bagus. Kalau bisa mau nanti beli spare part ke bengkel kami saja. Kami akan gratis perbaikan dan seterusnya. Bisa seperti itu biasanya kata-kata yang disampaikan. Mekanik itu tugasnya melakukan servis sepeda motor atau mobil pada kendaraan yang masuk dan antrean. Servis maupun perawatan dilakukan ringan, yang sedang, dan yang berat. Semuanya harus dilakukan dengan tanggung jawab. Spare part menjaga bagian jual beli dan pengambilan suku cadang yang dibutuhkan oleh mekanik. Jadi keluar masuknya itu harus ada catatannya, sehingga bukan ada kesan berantakan. Jadi sebagian spare part ini dia tahu detail-detail di mana baut, di mana kap, di mana blok silinder, di mana head silinder, knalpot, atau bagian-bagian kendaraan yang dibutuhkan di saat mekanik sedang perlu. Kalaupun tidak ada, dia bisa cari, beli di mana gitu. Jadi ketersediaan spare part tetap terjaga. Bagian 6, ada bagian pencucian motor. Itu yang membersihkan motor setelah kendaraan diperbaiki dan diservis. Biasanya beberapa bengkel memberikan fasilitas cuci motor sebagai bonus servis. Office boy sangat diperlukan. Setelah pekerjaan selesai, bahkan sampai mulai dari start
bengkel dibuka, office boy sudah standby. Bahkan biasanya dia nyambi pekerjaan dengan sebagai membuat kopi atau menyediakan makanan, sarapan, dan sampai membersihkan lantai dan ngepel. Office boy itu banyak kerjaannya. Makanya supaya bengkel dalam keadaan baik dan bersih, seorang office boy harus selalu sigap dan siap dengan kebersihan bengkel. Jadi semua karyawan dalam struktur organisasi memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut tergantung dari model bengkel menggunakan sistem organisasi apa. Jadi yang pertama, struktur organisasi bengkel, rangkuman kita hari ini. Struktur organisasi bengkel otomotif yaitu pengaturan, penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif. Hal tersebut untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jenis struktur organisasi bengkel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi lini, struktur organisasi lini dan staf, dan struktur organisasi komite proyek. Yang berikutnya, struktur organisasi matriks. Nah, berikut ini ada uji kompetensi. Kita coba di nomor 1 dan nomor 2. Apakah jawabannya benar? 1 atau 2 soal saja. Orang yang bertanggung jawab dalam sebuah bengkel adalah A. Kepala bengkel, B. Office boy, C. Office desk, D. Service officer, E. Service spare part. Orang yang bertanggung jawab dalam sebuah bengkel, kepala bengkel. Kemudian yang kedua, perusahaan yang baik akan selalu melakukan komunikasi kerja terhadap sesama karyawan dengan cara A. Makan bersama, B. menelpon, C. mengajak bercerita, D. mengajak berdoa bersama sebelum bekerja, E. memberi isyarat dengan tangan. Jawabannya adalah D. mengajak berdoa bersama sebelum bekerja. Nah, soal berikutnya nanti Anda boleh kerjakan di rumah, nanti di Google Classroom. Nanti bisa difoto dan di screenshot dan kirim ke Google Classroom yang sudah Bapak bagikan. Demikian untuk materi kita hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita semua. See you.